Sekelompok pemuda menyerang dan juga mengancam pengunjung warkop di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pengunjung warkop panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Aksi penyerangan sekelompok pemuda terjadi di sebuah warung kopi yang terletak di Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman CCTV, nampak sejumlah pelaku tiba-tiba melakukan penyerangan menggunakan anak panah busur ke dalam warkop. Akibatnya sejumlah pengunjung yang dibuat panik langsung berhamburan untuk menyelamatkan diri. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, para pelaku hanya melakukan pengancaman dan mengambil sebuah gitar milik pemilik warkop yang digantung lalu kabur. Yang di sini 2 orang yo, tapi di luar ada kayak berapa ya? 5 orang. Oh, ada 5 orang ya? Iya. Itu dia cari ada memang temannya, ada musuhnya di sini atau bagaimana? Nggak tahu juga. Nggak tahu. Iya. Tapi pengunjung yang ada di sini tidak ada yang kenal pelaku tuh? Nggak ada kenal. Pasca kejadian ini, unit Reskrim Polsek Talo dibantu unit Jatendras Polrestabes Makassar langsung mendatangi TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi serta bukti rekaman CCTV. Ciri-cirinya kita belum ketahui, namun kami pelajari di CCTV. Untuk itu masih terus dalam pendalaman. Kalau di CCTV itu mereka datang menyerang pakai apa? Mereka menggunakan busur. Hingga kini, polisi masih mengejar para pelaku yang identitasnya sudah digantungi petugas guna mengungkap motif di balik aksi penyerangan tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin melaporkan. Perampokan minimarket bersenjata api terjadi di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Perampok bersenpi itu melakban kedua karyawan di gudang demi mengambil uang di brankas minimarket. Wijaya, perampok bersenpi yang baru saja beraksi di sebuah minimarket di Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, mencoba kabur setelah aksinya diketahui warga. Dengan tenang, warga berhasil menendang jatuh perampok dari motor dan akhirnya dengan mudah ditangkap. Setelah dibekuk, petugas kepolisian dari Polsek Indihiyang yang menerima laporan langsung melaksanakan olah TKP. Selain pelaku, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya uang tunai, motor pelaku, materai, pistol airsoft gun, dan CCTV. Nanyain jas hujan plastik di mana, Neng? Di sana di bawah pakaian dalam. Terus tahan kesabaran orang. Saya positif tingginya, mungkin dia nggak terima karena saya cuma nunjukin, bukan nyamperin ke tempatnya. Terus dibawalah ke arah situ, kirain mau nunjukin situ, ternyata dibawa ke sini, ke depan WC itu. Jadi itu mulai ada. Iya, dia todong. Sayanya teriak, Pak Ipannya turun. Oh, tadi Pak Ipan di atas ini. Di atas lagi beres-beres sih. Nah, kita turun ke hana. Kita terus turun terus di tangga ninggal atas nodongkeun eta ka kasir teh pistol. Berarti posisi di seberang kasir sih ya. Pada depannya kasir. Depan. Terus Ada paten kan? Abin tos tahanatnya. Tas di piwarang dinaik ke luhur. Abis sambil ditodong. Nya sambil todong tadi sarung kasir teh. Tos di piwarang naik. Abis piwarang ngebuka brankas. Buka cenah brankas. Sebelum ditangkap, perampok bersenpi itu menodong 2 pegawai minimarket lalu mengikat kaki dan tangan mereka dengan lakban. Selanjutnya, perampok mencoba membuka brankas namun tak berhasil. Sebelum kabur, perampok mengambil uang tunai senilai 1,9 juta rupiah dan 50 materai di laci kasir. Tanpa disadari pelaku, kepala toko yang ditinggalkan dalam kondisi terikat akhirnya berhasil meminta bantuan warga sekitar. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Yuharyono melaporkan. Penangkapan pelaku pencurian dengan pemberatan di Kota Bengkulu diwarnai dengan letusan tembakan dan juga isak tangis dari istri pelaku. Sementara di Surabaya, aksi pengeroyokan dilakukan sejumlah ABG terhadap seorang pemuda dengan menggunakan senjata tajam dan balok kayu. Pemirsa, ingat segala tindak tanduk Anda pasti ada akibatnya. Berubah atau berakhir digerebek. Penangkapan pelaku pencurian dengan pemberatan yang dilakukan tim Resbob Macan Gading Polresta Bengkulu diwarnai tembakan peringatan. Pelaku yang telah membuat pondasi rumah akhirnya pasrah, sementara istrinya terus menangis histeris saat menyaksikan suaminya diborgol dan dibawa ke mobil petugas.
Warga Kelurahan Sidomulyo, Kota Bengkulu ini berurusan dengan polisi setelah melakukan aksi pencurian dengan pemberatan dengan cara membobol rumah warga di Jalan Halmahera, Kota Bengkulu pada tanggal 17 Desember 2004 lalu. Akibat ulah pelaku, korban kehilangan sepeda motor, emas, uang tunai dan ponsel dengan total kerugian mencapai 30 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan juga diketahui jika pelaku merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia beberapa tahun silam. Dalam aksinya, pelaku tidak sendirian, melainkan turut serta mengajak adiknya yang juga seorang residivis kasus serupa. Aksi pengorekan dilakukan sejumlah ABG terhadap seorang pemuda dengan menggunakan senjata tajam dan balok kayu di Jalan Raja Wali, Surabaya. Mirisnya, aksi pengorekan sadis tersebut direkam dan diunggah di media sosial. Salah seorang pelaku mengaku melakukan aksi pengorekan bersama hanya untuk ajang eksistensi sebagai kelompok anak pemberani. Untuk mencari sasaran, para pelaku mencari korban secara acak hingga pemuda yang ada di jalanan langsung diserang. Menurut polisi, pelaku yang menamakan diri ABG Gangster ini berjumlah 6 orang, semuanya remaja masih di bawah umur. Mereka pun diamankan berdasarkan rekaman CCTV bersama barang bukti senjata tajam, celurit, dan balok kayu. Sementara korban mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit akibat mengalami luka di kepala dan tubuh. Sejumlah remaja mencuri BBM jenis Pertalite di sebuah Pertamini kawasan Tanjung Pinang, Jambi. Dari rekaman CCTV terlihat sebuah mobil jenis SUV menghampiri mesin Pertamini. Beberapa penumpang, 2 pria dan 1 wanita, keluar dari mobil dan mendatangi warung korban, serta berpura-pura belanja untuk mengecohnya. Sementara 1 pelaku lain mengambil selang pengisian Pertamini dan langsung mengisikan ke dalam tangki mobil, kemudian melarikan diri. Akibat pencurian BBM, korban merugi puluhan liter BBM yang dikuras para pelaku. Pemilik Pertamini pun langsung melaporkan kejadian pencurian ke Polsek, berharap para pelaku dapat ditangkap.